Ya pemirsa, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga BI Rate dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Bagaimana respons pelaku pasar? Kita bergabung bersama Chief Economist BCA, David Sumual. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas David, kado awal tahun BI memangkas suku bunga BI Rate dan ini sebetulnya sesuatu yang tidak diprediksi pasar. Benarkah Anda pun termasuk yang tidak memprediksinya? Lalu bagaimana Anda melihat langkah BI yang terbaru ini, Mas David? Ya, betul, Bung Leo ya. Jadi memang kami malah justru memperkirakannya tuh di akhir tahun lalu ya. Jadi akhir tahun lalu, November, Desember itu memang ruang cukup besar untuk menurunkan karena kita berekspektasi inflasi itu akan sesuai ekspektasi ya. Bahkan Hmm, lebih rendah sebenarnya, 1,5%. Dan range BI kan 2,5% plus minus 1 sama dengan tahun ini di 2025. ya, Dan di Januari ini sebenarnya tekanannya cukup kuat ya, terutama kalau kita lihat tekanan eksternal ya, dan mm, tekanan juga ke rupiah. Tapi memang dari sisi inflasinya memungkinkan, walaupun memang ini agak sedikit berisiko ya, karena memang ke depan, apalagi setelah Trump nanti dilantik, ya kemungkinan yang akan ditunggu market kan apa yang akan dilakukan Trump ya, terutama ya, dalam sisi kebijakan tarifnya, Bung Leo. ya. Kalau memang indikasi inflasi yang diperhatikan atau diprioritaskan Bank Indonesia, Mas David, apakah kemudian kita akan melihat dampak dari penurunan BI rate ini kepada nilai tukar rupiah? Karena saat kita bicara ini kan nilai tukar rupiah relatif berada di posisi yang cukup tinggi ya di sepanjang beberapa waktu terakhir. Dampaknya kepada rupiah itu apakah memang tidak akan berdampak atau seperti apa diperkirakan? Ya, kalau kita lihat memang 2 hari terakhir, dari kemarin sampai hari ini rupiah relatif tertekan, dan memang bukan saja rupiah sih yang tertekan ya, Hmm, mata uang emerging market yang lain, apalagi bahkan hard currency ya seperti yen Jepang juga melemah. Jadi ya, eh, katanya tren global memang melemah terhadap US dollar yang terus menguat, dan kita lihat US Treasury imbal hasilnya juga terus naik nih. Ini beda dengan siklus-siklus penurunan suku bunga Fed sebelumnya, di hmm, mana biasanya kalau suku bunga Fed diturunkan, imbal hasil surat berharga negara Amerika Serikat itu juga ikutan turun. Nah, ini oke, kali ini memang berbeda, ini kecenderungannya naik. Jadi ekspektasi pasar itu masih melihat dampak dari tarif yang akan diterapkan oleh Trump pada inflasi Amerika Serikat ya. Jadi mirip-mirip kejadian di masa Trump 1.0. Jadi ketika hmm, itu hmm, juga mata uang emerging market juga kecenderungannya melemah ya. Nah, ini ya, reaksi dari China-nya yang yang pasar juga menunggu ya, karena memang kalau memang sangat agresif tarif yang akan dilakukan oleh Trump, ini juga bisa memicu apa ya. semacam tanda kutip serangan balasan dengan pelemahan mata uang yuan yang waktu itu di 2016 juga dampaknya signifikan pada pelemahan Hmm. mata uang emerging market yang lain termasuk juga rupiah ya. Ya, Mas David, kalau kita lihat apa kalender tanggalnya, Donald Trump akan dilantik 20 Januari, lalu FOMC meetings ini pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat jadwalnya 28-29 Januari. Dan ini Bank Indonesia sudah lebih dulu menurunkan suku bunganya. Kalau Anda lihat apakah memang ini untuk mendahului yang kemungkinan akan dilakukan The Fed? Banyak pelaku pasar percaya The Fed katanya akan menurunkan sekali saja tahun ini, atau seperti apa Anda lihat? Ya, bisa saja Fed melakukan penurunan ya, tapi walaupun ekspektasi pasar masih sekarang bulan Mei. Jadi tadinya Oktober kan ya, tahun Oh, ini sekarang bergeser ke bulan Mei. Tapi bisa aja oke. di Januari ini sudah dilakukan preemptif, kebijakan-kebijakan Trump kan kelihatannya baru berimpact mungkin di kuartal 3, kuartal 4 ya. Jadi Hmm, sebelum Trump melakukan itu, dan untuk juga mendorong sektor real di Amerika Serikat, bisa saja Fed ya. melakukan preemptif dengan menurunkan. Ya, Bank Indonesia juga mengatakan, Mas David, bahwa ingin mendorong atau mensupport pertumbuhan ekonomi. Kalau saya melihat langkah menurunkan terakhir ini kelihatannya lebih berat kepada situ. Tapi kalau lihat nilai tukar rupiah saat ini yang memang melemah karena dolarnya sedang kuat, apakah itu tidak beresiko ya untuk kemudian memperlemah nilai tukar rupiah lebih lanjut, Mas David?
Ya, kelihatannya Bank Indonesia cukup confidence ya dari segi cadangan devisa sekarang kan 155 billion dollar. Akan Hmm, ada tambahan di Januari ini sekitar 3 billion dollar ya. Jadi dari sisi amunisi ya kalau misalnya terjadi volatilitas di pasar, CADEV Bank Indonesia juga sangat tebal begitu ya. Tapi hmm, memang saya melihat bahwa untuk mendorong pertumbuhan ini sulit untuk mengandalkan hanya kebijakan moneter ya. Jadi perlu oke. kebijakan-kebijakan struktural lain, Mhm, terutama di sektor real investasi yang harusnya bisa mendorong pertumbuhan ya. Karena kalau ya. dari sektor moneter ini selain dampaknya cukup lama dan tidak bisa segera bisa kita lihat ya, beda dengan kebijakan fiskal, Bung Leo ya. Ya, kalau banyak pelaku pasar katanya masih percaya bahwa Bank Indonesia, Mas David, akan menurunkan suku bunganya secara total itu 50 basis poin tahun ini di 5,5% akhir 2025. Anda berbagi pandangan yang sama atau berbeda? Ya, kami juga sebenarnya di akhir tahun lalu sudah merevisi ya. Tadinya kan kita berekspektasi turun sekitar 75-100 basis poin. Oke. Memang max mengikuti kebijakan Fed kelihatannya ya, Hmm. untuk Bank Indonesia bisa ada ruang untuk menurunkan. Jadi kami melihatnya juga max juga 50 basis poin. Kalau kemudian tadi Anda sudah mengatakan kebijakan moneter, kebijakan suku bunga ini tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan, kan pemerintahan Prabowo berharap 8% secara ujung ya dari pemerintahannya. Apa yang harusnya dilakukan juga untuk katakanlah menjaga supaya tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5% atau plus minusnya, Mas David? Ya, sebenarnya sudah banyak kan program-program pemerintah yang berdampak multiplier tinggi juga akan dilakukan tahun ini ya terkait dengan Mm-mm. MBG, program proyek-proyek pemerintah yang terkait infra juga masih akan jalan ya. Yang Mm. dibutuhkan sebenarnya investasi ya, investasi di sektor real, terutama FDI ya, karena memang kalau kita lihat kita sudah tanda kutip sedikit kalah bersaing ya dengan beberapa negara tetangga yang bisa menarik investasi yang cukup besar. Jadi kuncinya memang hanya Ya, dua, bagaimana kita dorong investasi, yang kedua bagaimana mengurangi ya efisiensi yang terjadi, inefisiensi dan juga bagaimana mendorong produktivitas. Selain itu juga mungkin kita perlu outlet ya Mm. untuk banyak negara yang sekarang melakukan diversifikasi misalnya dari sisi reserve-nya ya. Ya. Jadi kita perlu outlet misalnya untuk obligasi, nggak ada salahnya kita menerbitkan misalnya dim sum bonds gitu ya untuk menarik investasi terutama dari Tiongkok misalnya. Nah, Mm. outlet-outlet dan pendalaman finansial ini sebenarnya yang dibutuhkan market sehingga juga dari sisi baik investasi portofolio maupun investasi langsungnya ini juga dua-duanya berjalan seiring, Bung Leo. Oke, kalau bicara pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika, Mas David, kalau pakai analisis teknikal, banyak pelaku pasar percaya ada titik krusial, titik resisten di 16.450 kurang lebih. Dan ini kan kita sudah mendekati titik itu. Apakah kemungkinan memang rupiah masih bisa bertahan, tidak lagi melemah lebih lanjut, atau Anda melihat potensi pelemahan itu malah lebih besar saat ini, Mas David? Ya, kalau dilihat memang potensi saat ini ya, melihat dinamika eksternalnya, potensi penguatan dolarnya ini masih berlanjut kelihatannya karena Hmm, yang ditunggu pasar itu kan kebijakan tarifnya. Kemarin baru di statement dari Trump kan akan menaikkan 2 sampai ya, 5% tarif tiap bulan. ya, Nah, ini kan sangat ya, mengganggu juga ya ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun juga kurs. Jadi kelihatannya kalau untuk jangka pendek masih bergerak di bawah 16.500, tapi memang sebenarnya kalau kita lihat dengan mata uang emerging market yang lain, kita masih mm. cenderung sedikit over value ya. Jadi memang Oh, eh, yang paling penting itu sebenarnya dari sisi stabilitas kursnya sebenarnya. tidak Stabilitas cepat kursnya berubah begitu bukan ya, ya, bukan dari sisi apa namanya nominalnya. level rupiah apa gitu nominalnya ya. Oke, Jadi oke, menurut saya asal dia stabil dan apa namanya bergerak dalam range yang masuk akal dibandingkan dengan emerging market yang lain, saya pikir ya. tidak ada masalah di level berapapun rupiah itu. Baik, Mas David, ini pertanyaan terakhir.
langkah Bank Indonesia terakhir ini kan tidak diprediksi ya, unexpected move. Mungkin tidak dalam pergerakan tahun ini, karena dinamika pasar terutama eksternal di Amerika Serikat, kita akan bisa melihat unexpected move lagi, tapi dengan posisi yang berbalik, Mas David. Ya bisa saja ya, karena kita tahu kan kalau kita berkaca pada pengalaman 2016-2020, Trump 1.0 ini juga pada akhirnya kan Trump ingin masuk ke meja perundingan untuk mendapatkan deal ya, ekonomi, Hmm, investasi, perdagangan. Nah ini hmm, sebenarnya trennya kurang lebih mirip ya. Awal-awalnya akan dilakukan tanda kutip jurus dewa mabuk ya oleh Trump, tapi pada iya, akhirnya mungkin akan jadi stabilitas dan ini peluang sebenarnya dan saya nggak melihat dinamika ini akan terus berlangsung ya. Jadi hmm, mungkin harapannya memasuki semester 2 bisa lebih stabil dan ini juga memberikan peluang buat banyak negara untuk tumbuh lebih baik ya dari sekarang yang memang ekspektasinya memang kita lihat masih kecenderungan menurun ya baik, untuk pertumbuhan. Bahkan Bank Indonesia pun kemarin kan iya, menurunkan iya. ekspektasi pertumbuhan ekonominya. Baik, kita akan lihat sama-sama nanti dinamikanya seperti apa. Terima kasih Chief Economist BCA, David Sumual sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas David. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.